teman-teman kelas 4, ketemu lagi bersama Bunda di hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020. Hari ini teman-teman akan belajar tematik, masih di tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran kelima. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa teman-teman dimudahkan untuk belajar hari ini. Oke, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek dengan benar. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri persegi dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menyelesaikan latihan menghitung luas dan keliling persegi dengan tepat. Untuk materi pembelajaran hari ini, teman-teman akan belajar mengenai unsur intrinsik cerita pendek, lalu unsur ekstrinsik cerita pendek, ciri-ciri bangun datar persegi, dan menghitung luas dan keliling persegi. Nah, ini akan teman-teman pelajari hari ini. Nah, yang pertama yaitu unsur-unsur dalam cerita pendek. Unsur-unsur ini yaitu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur cerita yang mempunyai karya sastra dari dalam, seperti tema, alur, penokohan, amanat, gaya bahasa, dan setting atau latar. Nah, tanpa adanya unsur intrinsik, suatu karya sastra itu tidak akan terbentuk secara baik. Dengan kata lain, unsur intrinsik merupakan fondasi dasar dari karya sastra. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun suatu cerita pendek dari luar. Contohnya yaitu riwayat hidup penulis dan kondisi psikologi penulis. Oke, kita akan membahas unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Nah, unsur ini yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah unsur yang paling penting dalam sebuah cerita. Tema juga disebut dengan nyawa atau inti dari cerpen itu sendiri. Hal ini dikarenakan tema menjadi acuan penulis dalam membuat suatu cerita. Yang kedua yaitu ada tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Nah, ada 3 jenis tokoh yang bisa kita temukan dalam cerita. Yang pertama yaitu protagonis. Protagonis adalah tokoh-tokoh yang memiliki sifat baik, biasanya menjadi tokoh utama. Lalu ada antagonis. Antagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat jahat, biasanya merupakan musuh dari tokoh protagonis. Yang ketiga yaitu ada tritagonis. Nah, tritagonis ini yaitu tokoh tambahan yang menjadi penengah di antara kedua tokoh lainnya. Yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah bagaimana cara sang penulis memberikan atau menyampaikan watak tokoh-tokoh dalam ceritanya. Nah, ada 2 macam penokohan di dalam cerita. Yang pertama yaitu penokohan langsung. Nah, penokohan langsung ini adalah penyampaian watak tokoh secara langsung oleh penulis di dalam cerita. Contohnya yaitu Budi, anak yang baik. Nah, itu merupakan penokohan langsung. Lalu ada penokohan tidak langsung. Penokohan tidak langsung adalah penyampaian watak tokoh secara tidak langsung atau tersirat di dalam cerita. Hal ini bisa dilihat dari perilaku sehari-hari atau perilaku tokoh kepada orang lain. Contoh, Budi sedang duduk di taman. Budi melihat nenek sedang berjalan ingin menyeberang. Nah, lalu Budi menolong nenek tersebut. Itu merupakan contoh penokohan tidak langsung. Yang keempat yaitu ada latar atau setting.
Nah, latar atau setting adalah tempat di mana terjadinya suatu peristiwa di dalam cerita tersebut. Ada beberapa jenis latar yang bisa ditemukan di dalam sebuah cerita. Yang pertama yaitu ada latar tempat. Nah, latar tempat ini berkaitan dengan tempat di mana cerita itu terjadi. Lalu ada latar waktu. Latar waktu ini berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Yang terakhir yaitu ada latar suasana. Latar suasana ini berkaitan dengan keadaan suasana yang terjadi di dalam cerita. Apakah gembira, senang, atau sedih. Oke, yang kelima yaitu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang pengarang adalah bagaimana sang penulis menempatkan diri di dalam cerita tersebut. Apakah sang penulis itu terlibat, bisa juga menjadi tokoh utama, atau tokoh pendukung, atau juga menjadi orang yang berada di luar cerita, atau tidak terlibat sama sekali di dalam cerita. Itu adalah sudut pandang pengarang. Nah, yang keenam yaitu ada alur atau plot. Alur atau plot adalah yaitu yang berkaitan dengan bagaimana cara atau jalannya cerita tersebut disampaikan oleh sang penulis. Ada 3 macam alur. Yang pertama yaitu alur maju. Jadi alur maju ini yaitu alurnya menceritakan sebuah cerita dengan runtut, dimulai dari tahap perkenalan hingga tahap akhir. Lalu yang kedua yaitu alur mundur. Nah, alur mundur ini menceritakan sebuah cerita dengan cara flashback atau mengulang masa lalu, yaitu dengan kata lain penulis menceritakan kembali awal mula kejadian atau peristiwa yang ada di dalam cerita. Namun ceritanya itu flashback. Yang ketiga yaitu alur campuran. Alur ini membawa ceritanya dengan cara menceritakan dari awal dan sewaktu-waktu ada flashback di dalam cerita tersebut. Oke, yang ketujuh yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa bisa menjadi ciri khas dari sebuah cerita karena setiap pengarang pasti memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Nah, gaya bahasa ini di dalam sebuah cerita pendek yaitu merujuk pada penggunaan kata kiasan ataupun peribahasa. Yang kedelapan yaitu ada amanat. Nah, unsur intrinsik yang terakhir dalam sebuah cerita pendek adalah amanat. Nah, amanat adalah pesan yang terkandung di dalam karangan tersebut dan bisa dijadikan sebagai pelajaran oleh para pembacanya. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur ekstrinsik. Nah, pada unsur ekstrinsik ini yang pertama yaitu ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis ini bisa mempengaruhi isi cerita tersebut. Pengaruh tersebut itu datang dari misalkan riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, ada juga aliran karya sastra, dan keadaan sang penulis tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada latar belakang masyarakat. Nah, masyarakat juga ikut mempengaruhi sebuah cerita. Pengaruh tersebut berasal dari keadaan yang sedang atau tengah terjadi di masyarakat. Biasanya pengarang itu menciptakan cerita sesuai dengan keadaan di sekitarnya. Lalu yang ketiga yaitu ada nilai-nilai di masyarakat. Nah, nilai-nilai di masyarakat adalah nilai-nilai yang baik yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita oleh pengarangnya. Oke teman-teman, setelah teman-teman tadi belajar mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri persegi. Nah, persegi ini yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, lalu memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Lalu memiliki 2 diagonal yang sama, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2. Lalu memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Lalu untuk luasnya yaitu sisi dikali sisi, sedangkan untuk kelilingnya yaitu 4 dikali sisi. Nah, sekarang teman-teman kemarin sudah belajar mengenai menghitung luas dan keliling persegi. Sekarang Bunda mengingatkan untuk rumus-rumusnya lagi. Untuk menghitung luas persegi yaitu rumusnya luas sama dengan sisi dikali sisi atau S kuadrat.
Lalu untuk menghitung sisi jika yang diketahui itu luasnya, maka rumusnya yaitu sisi sama dengan akar luas persegi. Lalu cara menghitung keliling persegi yaitu rumusnya keliling sama dengan 4 dikali sisi. Lalu jika kita ingin menghitung panjang sisi persegi apabila yang diketahui itu kelilingnya, yaitu rumusnya sisi sama dengan keliling dibagi 4. Lalu jika kita ingin mencari keliling persegi apabila yang diketahui itu luasnya. Nah, untuk yang ini pertama teman-teman harus mencari panjang sisi terlebih dahulu. Karena di sini yang diketahui itu keliling, maka kita mencari sisi dari keliling itu, yaitu rumusnya sisi sama dengan keliling dibagi 4. Nah, ini kalau sudah ketemu hasilnya, maka kita menghitung luas, yaitu rumusnya sisi dikali sisi. Nah, yang terakhir, apabila kita ingin mencari keliling persegi, yang diketahui itu luasnya. Maka cara yang pertama juga sama, kita harus menentukan panjang sisi persegi terlebih dahulu. Tetapi yang kita cari yaitu sisi dari luas dulu. Nah, tadi kan yang diketahui luasnya, berarti rumusnya yaitu sisi sama dengan akar luas persegi. Setelah mengetahui nilai panjang sisinya, maka langkah selanjutnya yaitu kita menghitung kelilingnya, yaitu rumusnya keliling sama dengan 4 dikali sisi. Oke teman-teman, Bunda sudah memiliki soal di sini. Nah, ada 5 soal. Soal yang pertama yaitu, jika keliling persegi 48 cm, maka panjang sisinya adalah, nah yang diketahui yaitu kelilingnya, sebesar 48 cm. Yang ditanya panjang sisi, maka ingat, untuk mencari panjang sisi rumusnya yaitu S sama dengan keliling dibagi 4. Karena kelilingnya 48, maka 48 dibagi 4, hasilnya 12 cm. Berarti panjang sisinya yaitu 12 cm. Sekarang soal yang kedua. Ada sepetak sawah berbentuk persegi dengan panjang sisi yaitu 50 meter. Luas sawah tersebut adalah, nah yang diketahui panjang sisinya ya teman-teman yaitu 50 meter. Maka yang ditanya luasnya. Jadi untuk menghitung luas, rumusnya yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi, yaitu 50 meter dikali 50 meter. Hasilnya yaitu 2.500 meter persegi. Sekarang soal nomor 3, yaitu keliling suatu bangun persegi yaitu 60 cm. Luas bangun tersebut adalah titik-titik. Nah, yang ditanya yaitu luasnya. Sedangkan yang diketahuinya yaitu kelilingnya sebesar 60 cm. Maka langkah yang pertama yaitu kita harus mencari panjang sisi dari keliling terlebih dahulu. Untuk mencari panjang sisi keliling, rumusnya yaitu sisi sama dengan keliling dibagi 4. Karena kelilingnya 60, maka 60 dibagi 4. Yaitu 15 cm. Maka panjang sisi kelilingnya yaitu 15 cm. Langkah yang kedua yaitu mencari luasnya. Maka rumus luas yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi, yaitu 15 cm dikali 15 cm. Hasilnya 225 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 4. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 28 cm. Luas dan keliling dari persegi tersebut adalah, nah ini mudah ya teman-teman, karena sisinya sudah diketahui yaitu sebesar 28 cm. Yang ditanya luas dan kelilingnya. Maka kita boleh menghitung luasnya terlebih dahulu. Rumus luas yaitu sisi dikali sisi. Maka 28 cm dikali 28 cm hasilnya yaitu 784 cm persegi. Langkah kedua yaitu menentukan keliling.
Menentukan keliling yaitu rumusnya keliling sama dengan 4 dikali sisi. Nah, maka keliling yaitu 4 dikali sisinya 28 cm. Maka 4 dikali 28 cm hasilnya 112 cm. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu nomor 5. Soalnya, sebuah bangun persegi memiliki luas 1024 cm persegi. Panjang sisinya adalah, nah yang dicari itu panjang sisinya. Maka jawabannya yaitu yang diketahui itu luasnya yaitu 1024 cm persegi. Yang ditanya panjang sisi. Nah, maka rumusnya yaitu panjang sisi S sama dengan akar luas persegi. Maka S sama dengan akar 1024 cm persegi. Nah, setelah itu kita mencari akar dari 1024 ini. Nah, akar dari 1024 ini yaitu 32. Karena 32 dikali 32 hasilnya 1024. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat memudahkan belajar di rumah. Tetap semangat belajar ya teman-teman meskipun di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.